Pihak kepolisian menyampaikan pasal berlapis akan diberikan kepada pelaku penculikan bocah berjenis kelamin perempuan berinisial M di Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan bahwa pasal berlapis tersebut mengarah kepada pasal terhadap perlindungan anak. Mengingat saat ini polisi sudah mengamankan seorang yang masih memiliki status sebagai saksi. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Randy Rutama Putra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Randy. Baik, terima kasih rekan. Ya, pelaku penculikan bocah berusia 6 tahun yang bernama Malika, kini maksud saya bocah berusia 6 tahun bernama Malika yang sempat diculik pada tanggal 7 Desember 2022 lalu, kini terduga pelaku terancam hukuman berlapis atau pasal berlapis mengenai kejahatan atau tindak kejahatan yang telah dilakukan, yakni pelaku atau maksud saya terduga pelaku yang diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Pol Endra Zulpan, bahwa pelaku maksud saya terduga pelaku saat ini masih ditetapkan, maksud saya masih belum ditetapkan sebagai tersangka. Namun saat ini baru saja masih ditetapkan sebagai terduga tersangka. Pelaku terancam hukuman maksimal yakni terkait pasal penculikan yaitu 330 ayat 2 KUHP, termasuk juga akan mengarah kepada pasal perlindungan anak yaitu pasal 76 huruf C, 76 huruf I, maupun pasal 80 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana ini terjadi pelanggaran anak dan kekerasan fisik terhadap anak. Mengingat menurut Zulpan ketika korban yakni bernama Malika setelah ditemukan pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 kemarin sempat langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur, yang dimana korban dibawa dalam kondisi lemas, namun ditegaskan Zulpan sangat kooperatif ketika menjawab pertanyaan dari jajaran kepolisian dan juga dokter yang berjaga di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selain itu, Zulpan juga menegaskan bahwa Malika menjelaskan ketika dirinya masih berada 28 hari diculik bersama terduga pelaku yakni bernama Iwan alias Herman dan alias Jeki ini yang berusia 42 tahun sempat mengaku mengalami kekerasan fisik, yakni berupa tendangan di pinggang dan juga sentilan di bibir. Hal itu rupanya terbukti ketika Malika menjalani visum atau pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati tepat pada hari Senin setelah dirinya ditemukan oleh jajaran Polres Satreskrim Jakarta Pusat di Tangerang Selatan, di mana dari hasil visum tersebut pihak kepolisian hingga kini masih terus mendalami apa saja bukti-bukti yang terdapat yang kemudian bisa disampaikan oleh korban yakni Malika yang berusia 6 tahun tersebut. Kini bocah perempuan yang berusia 6 tahun tersebut masih menjalani pemeriksaan secara intensif perihal kesehatan maupun psikis maupun fisik di Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati yang ditangani oleh jajaran dokter yakni dari baik dokter psikiater maupun dokter secara umum. Ditambahkan oleh Kapolres Jakarta Pusat yakni Kombes Pol Komarudin menjelaskan bahwa terduga pelaku yakni Iwan saat ini masih ditetapkan sebagai terduga pelaku, namun sudah mengarah ke status tersangka, yang dimana Iwan ini nantinya akan terancam hukuman maksimal penjara atau bui yakni selama 9 tahun penjara. Baik, bukan rekan yang itu terlebih dahulu bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Randy atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Berikut tayangannya untuk Anda. Fisik terhadap anak. Bisa saya sampaikan bahwa hasil visum yang telah kita dapatkan hari ini, di sini memang tidak ditemukan terjadi kekerasan seksual terhadap Ananda Malika, tetapi terdapat kekerasan fisik berupa adanya sentilan terhadap bibir
bibir terhadap Ananda Malika dan juga kekerasan diperkirakan tendangan di pinggang. Ini diperkirakan, ini nanti masih kita gali ya, tetapi masih berupa analisa sementara, yaitu apabila tidak menuruti perintah daripada pelaku, ya maka itu kekerasan itu dialami. Nah, itu hasil visum, tentunya ini merupakan hasil secara ilmiah yang tidak terbantahkan dan menjadi alat bukti nanti dalam penyidikan ini dan juga alat bukti dalam persidangan. Nah, inilah yang mendasari daripada penetapan pasal dan juga nanti penetapan status tersangka daripada pelaku. Polda Metro Jaya sesuai dengan arahan daripada pimpinan Polda Metro Jaya, Bapak Kapolda, akan melakukan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan sesuai dengan fakta hukum yang ada. Kita akan melakukan penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan bagi semua pihak termasuk terhadap tersangka ini. Saat ini keberadaan Ananda Malika memang kita tempatkan di rumah sakit ini sampai dengan pemulihan kondisi kesehatannya dan juga pemulihan terkait dengan traumanya, karena selama 28 hari mendapat tekanan-tekanan fisik dan juga kekerasan sesuai dengan hasil visum yang telah kita terima dari tim dokter. Pak Kabit, infonya berapa kali sih Pak? Justru itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.